نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا أما بعد فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, tentunya segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuja dan memujinya atas segala kemudahan yang Allah ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dalam rangka kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran, serta dalam rangka kita untuk menuntut ilmu, membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala kumpulkan kita termasuk golongan orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul-kumpul di salah satu rumah daripada rumah Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, yang mereka membaca kitab Allah dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyat umur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah. Wa haffat umul malaikah, dan malaikat-malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah taala sebut satu persatu di antara mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah taala banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan yang Allah taala muliakan, kemudahan ini merupakan nikmat daripada Allah taala. Kita mendengar beberapa ikhwan kita ya di daerah luar sana, betapa sulitnya mereka untuk mendapatkan kajian-kajian ilmu. Subhanallah, mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, Allah Ta'ala mudahkan kita di kota ini. Subhanallah. Nabi yang Allah Ta'ala muliakan, kita masih dalam pembahasan nama Allah Ta'ala, dua nama Allah Ta'ala, Al-Hasib dan Al-Kafi. Ya, Al-Hasib dan Al-Kafi ini nama Allah Ta'ala. Dan boleh kita memberikan nama anak-anak kita dengan Abdul Hasib ataupun Abdul Kafi. Ya, karena Al-Kafi dan Al-Hasib termasuk nama di antara nama Allah Ta'ala, yang mananya yang maha mencukupi, yang maha mencukupi atau memberikan kifayah, ya, menanggung kecukupan, memberikan kecukupan. Ini makna daripada Al-Kafi. Dan kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ya kifayah Allah Ta'ala dari dua namanya Al-Hasib dan Al-Kafi ini. Yani kifayah artinya memberikan kecukupan, terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama kifayatul am. Ya, secara umum Allah Ta'ala cukupi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, kebutuhan-kebutuhannya di dunia ini. Ya, Allah Ta'ala cukupi, Allah Ta'ala siapkan apa-apa yang mereka butuhkan sehingga mereka bisa hidup di dunia ini. Ini secara umum. Kemudian kedua, kifayatul khassa, yakni kifayah, kecukupan daripada Allah Ta'ala secara khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya, makna bertawakal yakni menyandarkan segala urusannya kepada Allah sembari dia mengambil sebab. Ini makna daripada tawakal. Ya, dia sandarkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala dan dia juga mencari sebab-sebab bagaimana urusannya itu terpenuhi, hajatnya terpenuhi. Ini adalah makna tawakal. Dan Allah Ta'ala akan berikan kifayahnya, kecukupannya kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya.
Ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, maka Allah Ta'ala akan cukupi dia. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kemarin kita menyebutkan hadis, ya, yang disebutkan dalam Sahih Muslim tentang keutamaan orang-orang yang bertawakal. Ini Allah Ta'ala akan berikan kecukupan baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi dan selain keduanya, meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini sangat penting sekali, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, ketika seorang laki-laki keluar dari rumahnya, faqala, kemudian dia membaca zikir wirid doa yang diajarkan oleh Nabi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yang artinya bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali hanya milik Allah Ta'ala, kecuali datang daripada Allah Ta'ala. Ya, ketika dia kerja, ketika dia keluar menunaikan kebutuhan keluarganya, dia membaca doa ini, bertawakal kepada Allah Ta'ala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dan dia yakin tidak ada daya dan upaya kecuali hanyalah datangnya daripada Allah. Qala, maka Nabi melanjutkan, yuqalu hina idin, maka dikatakan kepada orang tersebut yang keluar dari rumahnya membaca doa ini, hudita, engkau telah diberikan petunjuk, wa kufita, engkau telah dicukupi, wa wukita, dan engkau telah dijaga. Fayatanaha anhu syaitan, syaitan pun menjauh daripadanya. Allahu Akbar. Ingat ikhwah, syaitan adalah musuh kita yang nyata, aduun mubin. Yang syaitan tidak pernah tidur, kita tertidur, ya. Syaitan tidak pernah tidur. Syaitan berupaya untuk bagaimana melalaikan kita, membuat kita lalai daripada Allah Ta'ala, menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat, kesalahan-kesalahan. Inilah tugas syaitan. Dia berjanji kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan tempo. Iblis yang merupakan pemimpin dari para syaitan diberikan tempo, ya, umurnya sampai nanti di yaumil qiyamah. Sampai nanti di yaumil qiyamah. Ini iblis. Adapun berapa umur dari para jin, wallahu alam. Kalau iblis ada keterangannya, ya. Andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis ketika bermaksiat kepada Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan dari surga, dia minta request kepada Allah, andirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku tempo, waktu, umur sampai nanti hari berbangkit, ya. Allah Ta'ala kabulkan. Allahu Akbar. Innaka minal mundarin, kamu termasuk orang-orang yang diberikan tempo. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menggoda kita. Subhanallah, terkadang ikhwah, ya, terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga kita, ada campur tangan syaitan, ya. Terjadi perceraian, terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang asalnya mungkin pagi hari mesra-mesra, sore hari berantem. Bisa jadi ini karena ulah dari para syaitan. Subhanallah, ya. Maka ketika seseorang keluar dari rumahnya membaca doa ini, syaitan pun menjauh. Fayaqulu syaitan akhar, dia pun berkata kepada syaitan-syaitan yang lainnya, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana kamu, ini syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya, ya, bagaimana kamu akan mengganggu orang ini? Dia telah diberikan petunjuk, dia telah dijaga, dia telah dicukupi. Subhanallah, ya. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita dzikir wirid pada semua kegiatan kita. Sebelum makan baca bismillah, ya. Barang siapa yang dia makan tidak membaca bismillah, syaitan mengatakan, ada makan malam, ya. Syaitan pun ikut makan,
Ya, kita nanti akan kembali ke rumah kita. Jangan lupa membaca bismillah sebelum masuk rumah, mengucapkan salam. Ya. Apa kata syaitan ketika kita kembali ke rumah kita? Mengetuk pintu, mengucapkan salam, membaca bismillah. Syaitan mengatakan tidak ada tempat kalian untuk menginap di rumah ini. Sebaliknya, ya, bagi kita langsung masuk saja ke rumah kita. Tanpa berzikir kepada Allah, tanpa membaca bismillah, tanpa mengucapkan salam, syaitan mengatakan, nah ini ada tempat kita bermalam. Subhanallah ikhwah, ya Allah telah menyatakan. Ini rahasia, doa-doa. Makanya doa-doa, ya, yang disebutkan dalam kitab Hisnul Muslim oleh Syekh Al-Qutani. Hisnul aslinya benteng, perisai bagi seorang muslim adalah doa, zikir. Ya, maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir. Subhanallah, ini salah satu ya upaya kita untuk terjaga dari para syaitan. Ya, subhanallah, Nabi ajarkan semuanya. Keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, ketika di atas kendaraan, nyetir kendaraan, Nabi ajarkan. Ya, ketika mendengar petir, ketika turun hujan, semua diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwah Allah Taala, ini keutamaan daripada bertawakal tadi. Inilah kifayatul khassah. Kecukupan yang Allah Ta'ala berikan khusus kepada siapa? Orang yang bertawakal. Ini menunjukkan keutamaan bertawakal kepada Allah. Subhanallah. Banyak orang mengucapkan doa ini, tapi dia hanya berdoa secara lisan, tidak dihayati. Dia masih mengandalkan kehebatannya, kepiawaiannya, ijazahnya. Dia melamar pekerjaan, dia hanya mengandalkan, wah saya ijazah ini, saya punya pengalaman ini. Bukan bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, dia sandarkan kepada Allah. Ini merupakan usaha. Ya, ini sekedar usaha, sebab mencari sebab. Karena tawakal itu bersandar kepada Allah, juga menempuh sebab-sebab. Subhanallah, karena Allah Ta'ala jadikan di kehidupan dunia ini ada sebab, ada akibat. Naam. Ai hudita ila tariqil haqqi was-shawab. Makna daripada ya engkau diberikan petunjuk, yakni petunjuk kepada jalannya hak dan benar. Wa kufita min kulli hammin dunyawin au ukhrawin. Engkau telah dicukupi dari segala kegelisahan, baik kegelisahan dunia, ya, kegelisahan dunia, bagaimana kita gelisah melihat anak-anak kita bagaimana nasibnya ke depan, gelisah. Allah Ta'ala akan cukupi. Subhanallah. Kegelisahan kita di masa depan, kegelisahan kita di masa yang lampau, ya, kegelisahan kita terhadap akhirat kita, Allah Ta'ala cukupi. Wa wukita min syarri a'daik, dan engkau telah dijaga. Mana daripada ya hadis ini, engkau akan dijaga dari keburukan musuh-musuhmu, baik dari jenis syaitan ataupun yang lainnya. Ya, dan syaitan ini merupakan sifat membangkang, sifat durhaka. Ini adalah syaitan. Ya, ketika ini ada pada jenis jin, ada syaitan dari jenis jin. Ketika ini ada pada manusia, ada syaitan dari jenis manusia. Subhanallah. Wa qad dallal Qur'anu anna tahqiqal ubudiyyah lillahi wa husna tawakkuli alaihi amrun la budda minhu linaini kifaya. Dan Al-Qur'an telah jelaskan kepada kita, ya, bahwasanya melaksanakan ataupun merealisasikan ubudiyah kepada Allah, kemudian bertawakal dengan sebaik-baiknya kepada Allah, ya, inilah yang akan mendatangkan kifayatullah, kecukupan daripada Allah Ta'ala, kecukupan dari Allah Ta'ala yang khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-walinya dari kalangan orang-orang beriman, wa ibadil muttaqin, dan juga dari hamba-hambanya yang bertakwa. Qala Ta'ala, ini dalilnya, ya, subhanallah. Ini maknanya kita bertadarus, ya, bertadarus itu tidak hanya membaca secara lafaz saja, termasuk kita mendalami makna-makna Quran, maknanya bertadarus. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-36, Alaihissallahu bikafin abda, bukankah Allah Ta'ala yang mencukupi hamba-hambanya? Jadi hamba-hamba Allah Ta'ala akan Allah Ta'ala cukupi. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup baginya. Siapa yang mencukupi? Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menjelaskan makna tentang tawakal, tentang
keutamaan daripada tawakal. Wa tawakkulu min aqwal asbab allati yadfa'u biha al-abdu ma la yatiku min adal khalqi wa dulmihim. Dan sungguh tawakal ini merupakan sebab yang paling kuat yang dengannya itu seorang hamba ya bisa menolak apa-apa yang awalnya dia tidak sanggup daripada ya musuh-musuhnya, kejahatan musuh-musuhnya ataupun kedoliman daripada musuh-musuhnya. Ya, wa udwanihim wa huwa min aqwal asbab fi dalik, dan ini seutama ataupun seutama-utama sebab yang paling kuat. Ya, ketika seorang yakni tidak mampu untuk melawan musuhnya, baik dari kalangan jin ataupun kalangan manusia, setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia, maka sebab yang paling kuat adalah bertawakal. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha hasbuh, karena Allah taala akan memberikan kecukupan baginya, ay kafihi, Allah taala yang memberikan kifayahnya. Wa man kana Allahu kafiyahu, barang siapa yang Allah taala jadi kafinya, yang mencukupinya, wa waqiyahu, yang akan menjaganya, fala matma'a fihi li aduwihi, maka tidak akan sanggup musuh-musuhnya untuk mencelakainya. Allahu akbar. Ya, ikhwan Allah taala, ini senjata kaum muslimin. Ya, lihatlah pada peperangan sedikit kaum muslimin, jumlah kaum muslimin ya, sementara jumlah musuhnya berpuluh-puluh lipat, ada yang berlipat-lipat. Yang mereka andalkan adalah bertawakal kepada Allah taala. Wala yadurruhu illa ada la budda minhu, maka tidak ada yang bisa memudaratkannya kecuali sesuatu yang memang itu menimpanya. Kal hurri, seperti panas, wal burdi, dingin. Kadang kita mengalami kedinginan, ya. Kaum muslimin juga mengalami rasa panas ketika berang Tabuk, subhanallah. Musim paceklik, panas berkepanjangan, ya. Demikian juga al-burd ketika kedinginan, wal ju ketika lapar, wal atas. Ini merupakan ya perkara yang menyulitkan kita, dan ini merupakan hal yang biasa, ya. Wa amma an yadurruhu bima yablughu minhu maradahu fala yakun aban. Adapun kesulitan, petaka yang ditimpakan oleh musuh-musuh, ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang mereka benar-benar bertawakal kepada Allah, karena Allah taala yang akan menjaganya. Wa farqun bainal ada alladhi huwa fil dhahir ida'un lah wa huwa fil haqiqati ihsanun ilaihi. Ya, dan tentunya berbeda, ya. Setiap jenis yakni ada kesulitan yang secara dohir itu merupakan ya perkara yang membuat mereka menjadi tidak nyaman, akan tapi hakikatnya itu kebaikan untuknya. Contohnya sakit, ya, itu secara dohir ini tidak nyaman, tidak enak, tapi di balik penyakit itu ada yakni hikmah Allah taala. Dengannya itu Allah taala akan gugurkan dosa-dosanya ketika dia ridha, ketika dia selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa idrarun bi nafsihi wa baina ad-darar allati yutasaffa bihi minhu, dan berbeda ya, yakni kemudaratan yang ditimpakan oleh musuh ya kepada orang-orang beriman dengan kemudaratan yang dirasakan oleh orang-orang beriman yang hakikatnya adalah itu kebaikan untuk mereka. Nah, jadi Allah taala akan menjaga mereka dari musuh-musuhnya ketika mereka apa? Ketika mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika perang Taif. Perang Taif itu 12.000 pasukan kaum muslimin. Ya. Ketika masuk di barisan kaum muslimin orang-orang yang baru masuk Islam pada penaklukan kota Mekah. Ya. Ketika mereka menganggap banyaknya jumlah mereka, ya, di antara kaum muslimin, di antara mereka ada yang jumawa. Ya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Mereka lupa bertawakal kepada Allah taala. Akhirnya Allah taala kalahkan di awal kalinya. Tinggal Nabi SAW dan beberapa para sahabat, ya, mereka tetap kokoh. Ya, akhirnya Allah taala berikan kemenangan. Subhanallah, ya Allah taala muliakan. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf kita, para ulama salaf kita, ja'alallahu ta'ala likulli amalin jazaan min jinsihi. Allah taala jadikan setiap amalan itu ya pahala sesuai dengan jenisnya. Jadi pahala itu sesuai dengan jenis amalan. Al jazaa'u min jinsil amal, ya.
Wa ja'ala jazaa'a tawakkuli alaihi nafsu kifayatihi li abdihi. Nafsa kifayatihi li abdihi. Dan Allah Ta'ala berikan balasan kepada orang-orang yang bertawakal, ya, yakni kecukupan kifayahnya kepadanya. Setiap amalan itu sudah ada balasan-balasannya. Sedangkan setiap amalan itu sudah ada balasan-balasannya. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, sampai berlipat-lipat, seperti puasa berlipat-lipat. Ya. Adapun pahala daripada tawakal, ya, balasannya apa? Kecukupan daripada Allah Ta'ala. Subhanallah, kita nggak bisa menakar bagaimana kecukupan Allah, kifayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Dan Allah Ta'ala tidak katakan nu'ti kada wa kada minal ajr. Allah Ta'ala tidak katakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah balasannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tidak. Ya. Sebagaimana amalan-amalan yang lainnya. Bal ja'ala nafsahu subhanahu kafi abdihi al-mutawakkil alaihi. Tapi Allah Ta'ala jadikan dirinya sebagai, ya, kafi, yang mencukupi kepada hambanya. Allahu Akbar. Ya, balasan daripada tawakal begitu besar. Ya, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan dirinya sebagai kafinya, yang mencukupinya. Subhanallah, kita aja kalau punya dekengan, ya, sudah merasa senang. Ya, bagaimana kalau Allah Rabbul Alamin sebagai dekengan kita, sebagai orang yang, sebagai zat yang maha agung yang di belakang kita, yang melindungi kita. Ya. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Falau tawakkal al-abdu 'ala Allah Ta'ala haqqa tawakkuli. Kalaulah seorang hamba benar-benar bertawakal, benar-benar bertawakal kepada Allah Ta'ala. Wa kadatis samawati wal ardu wa man fihinna la ja'ala lahu makhrajan. Kalaulah semua yang di langit dan di bumi berupaya untuk mencelakainya, menyulitkannya, ya, niscaya Allah Ta'ala akan berikan baginya makhrajan, jalan keluar, ya, jalan keluar. Subhanallah. Ya, barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan baginya jalan keluar. Ini salah satu solusi, ya, kalau kita menghadapi segala permasalahan-permasalahan kehidupan, ya, ini bertawakal kepada Allah dengan benar-benar bertawakal. Subhanallah. Naam. La ja'ala lahu makhrajan min dzalika wa kafahu wa nasarahu. Maka Allah Ta'ala akan cukupi dia, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan untuknya. Ya, ini merupakan perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'iul Fawaid. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, wa rabtil kifayah bitawakkuli min rabdil asbab bimusabbabatiha. Ya, dan hubungan antara kifayah, yakni kecukupan daripada Allah Ta'ala, dengan tawakal. Di sini Allah Ta'ala katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupi dia. Ya. Jadi hubungan antara kecukupan daripada Allah, kifayah Allah Ta'ala, dengan tawakal, ini merupakan hubungan sebab dan akibat. Ya, sebab daripada akibat daripada tawakal, yakni kifayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fallahu kafi man yasiku bihi. Allah Ta'ala akan mencukupi orang-orang yang kuat keimanannya, kepercayaannya kepada Allah. Ya. Terkadang kita sudah membaca doa-doa ini, doa itu. Doa sebelum tidur kita sudah baca. Ya. Ternyata kita juga diganggu saja kadang-kadang. Ya. Ini bukan doanya yang salah, tapi kekuatan kepercayaan kita, keimanan kita, tawakal kita yang kurang. Wa yusinu tawakkul alaihi wa yuhaqqiqul iltija. Ya. Jadi Allah Ta'ala akan menjadi kafinya, yang mencukupinya bagi orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang benar-benar bagus tawakalnya kepada Allah, bagi orang-orang yang benar melaksanakan iltijanya, penyandaran, kepasrahan, ya, dirinya kepada Allah, fi nawaibihi wa muhimmatihi, dalam, ya, dia memasrahkan segala kebutuhannya, keluh kesahnya kepada Allah. Mereka akan mendapatkan kafinya Allah Ta'ala, ya, jika benar-benar tawakalnya. Wa kullama kana al-abdu hasuna dhanni billahi al-adimir raja. Ya, dan seorang hamba ketika dia benar husnudzonnya kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah. Penting ikhwah kita berbaik sangka kepada Allah.
Karena Allah Ta'ala sesuai dengan prasangka hambanya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Banyak kita berprasangka baik kepada Allah. Kadang kita diuji oleh Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk. Ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa ataupun sejauh mana seorang hamba dia berprasangka baik kepada Allah, adimur raja, besar harapannya kepada Allah, ya, fima indahu sadiqut tawakkul, kemudian benar tawakalnya alaihi, fa innallaha la yukhayyibu amalahu fihi albatta. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia tidak akan menyia-nyiakan, ya, orang tersebut sedikit pun. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau benar husnudzonnya, tawakalnya, ya, percayanya kepada Allah itu benar, maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Subhanallah, ya Allah Ta'ala menyatakan. Disebutkan kisah daripada orang-orang terdahulu, ya. Kisahnya ini masyhur, ya, dalam kitab ya, sejarah umat-umat ataupun sejarah salaf kita. Ada seorang yang dia hendak menempuh perjalanan yang jauh, ya. Kemudian di tengah perjalanan ada seorang yang ingin menumpang, ya, menumpang kendaraannya. Maka orang ini memberikan tumpangan, dan orang yang diberikan tumpangan ini mengarahkan orang ini untuk melewati jalan yang lebih, ya, dekat, katanya jalan pintas lah, tidak sebagaimana jalan biasa yang dia lalui, ya, tanpa dia menaruh, yakni curiga, ya, orang tersebut pun, anak lupa namanya, ya, mengikuti arahannya. Ternyata di jalan tersebut adalah jalan yang asing, ya. Akhirnya dia berhenti, di depannya banyak mayat-mayat, ya, tengkorak mayat-mayat. Subhanallah. Maka orang yang ditumpang ini pun minta izin untuk turun, ya. Maka turunlah orang tersebut, ya. Ketika dia menunggu orang ini turun, dia pun ikut turun. Ternyata orang ditumpangi pun menghunuskan pedangnya. Ternyata dia ingin merampok, ya, orang baik ini. Subhanallah, ya. Akhirnya diberikanlah apa yang dia miliki, kendaraannya, perbekalannya, ya. Maka tidak cukup daripada itu, pembegal ini pun mengejarnya, hendak membunuhnya. Maka orang ini pun berlari. Orang ini berani sambil mengatakan, ku berikan kepadamu semua yang aku miliki, biarkan aku pergi, ya. Maka pembegal ini mengatakan, tidak, aku juga ingin merebut nyawamu. Maka dia pun terpojok. Dia pun mengatakan, baik, kalau begitu aku ingin satu permintaan, ya, satu permintaan. Apa itu? Biarkan aku sholat 2 rakaat. Subhanallah, dia pun sholat 2 rakaat, ya. Ketika dalam sholat dia pun saking takutnya menggigil, membaca ayat pun ketakutan, ya. Dia pun baca firman Allah Ta'ala yang isinya, ya, siapakah yang bisa menolong hambanya yang dalam kesulitan kecuali Allah, ya. Dia pun berdoa dalam sholatnya, minta kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba, ya, dari kejauhan datang seorang penunggang kuda, ya, dengan membawa tombak, ya. Tiba-tiba tombak ini langsung ditancapkan pada pembegal tadi, langsung mati pembegal tersebut. Orang ini mengatakan, siapa anda? Ya, aku adalah utusan Allah Ta'ala dari langit, ya, atas perintah Allah Ta'ala aku ditugaskan untuk menolongmu, karena Allah Ta'ala mendengar doamu. Allahu Akbar. Wahai Allah Ta'ala. Kisah ini benar, ya. Nah, dikisahkan oleh, ya, para ahli sejarah. Subhanallah, ya. Nah, yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian bila melanjutkan, wala yastabti'ul abdu kifayatallah lahu idza badala asbabaha. Dan tidaklah, ya, kifayah Allah Ta'ala itu terlambat datang ataupun tidak datang kepadanya, ya, ketika dia benar-benar bertawakal dan juga mengambil sebab-sebab. Maksudnya tawakal, bantuan Allah Ta'ala pasti akan Allah Ta'ala berikan. Fa innallaha balighu amri, karena Allah Ta'ala akan, ya, menyampaikan segala urusannya. Fil waqtil ladzi qaddarahu lahu, di waktu yang pas, ya,
Jadi Allah Ta'ala akan turunkan bantuannya kepada hamba-hambanya di waktu yang Allah Ta'ala tentukan, itulah yang terbaik yang sudah Allah Ta'ala takdirkan. Walidah qala ta'ala, maka daripada itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupi. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya akan menyampaikan segala urusannya, urusan yang sudah Allah Ta'ala tentukan pasti terjadi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu itu sesuai dengan takdirnya, kapan terjadinya, berapa takarannya, sudah Allah Ta'ala takdirkan. Ya, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, falamma dzakara kifayatahu lil mutawakkil alaihi. Ya, ketika Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang mulia ini bagaimana kifayah Allah, janji Allah Ta'ala untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal, farubbama auhama dzalika ta'jil kifayah waqta tawakkul. Dan terkadang ya sebagian orang merasa ragu. Kenapa? Karena mereka terlalu tergesa-gesa ya untuk mendapatkan kifayah Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya, mereka pun merasa saya sudah bertawakal tapi tidak ada bantuan daripada Allah Ta'ala. Ini namanya tergesa-gesa. Termasuk dalam doa. Ya, di antara adab dalam berdoa dilarang kita tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa? Dia mengatakan saya sudah berdoa. Ya, dari dulu saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Ini maknanya tergesa-gesa. Ya. Karena Allah Ta'ala katakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah jadikan segala sesuatu itu sesuai dengan takdir, kapan waktunya, berapa takarannya. Nah, ay waqtan la yata'addahu ya. Naam, fahuwa yasuquhu ila waqtihi alladhi qaddarahu lahu. Dan dialah Allah Ta'ala yang mengaturnya, kapan waktunya, sesuai dengan yang Allah Ta'ala takdirkan. Fala yasta'jilul mutawakkil, maka hendaknya orang-orang yang bertawakal jangan terburu-buru. Wa yaqulu, dia mengatakan waqad tawakkaltu wa da'utu falam ara syai'an. Aku sudah bertawakal, aku sudah berdoa, tapi kok enggak ada hasil. Ya, ini namanya tergesa-gesa. Walam taqsulil kifayah. Ya, fallahu balighu amri fi waqtihi alladhi qaddaralah. Dialah Allah Ta'ala yang menyampaikan segala urusannya. Segala apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terlaksana sesuai dengan apa yang sudah Allah Ta'ala tentukan, takdirkan. Ya. Nah, kemudian ikhwan Allah Ta'ala muliakan, wa fi misli hadzal maqam katsiran ma yatanazalu ba'dun nas an misli hadhil ma'anil jaliyah ila istikhda'in lil makhlukin. Subhanallah. Kemudian beliau melanjutkan, pada perkara ini banyak orang-orang yang mereka ya menggantungkan urusannya kepada makhluk, merendahkan dirinya kepada makhluk. Ya, menggantungkan urusannya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Ya, oh saya punya ini, saya punya relasi ini. Subhanallah. Ini menggantungkan urusan kepada makhluk. Wa tadallala lahum, bahkan dia menghinakan dirinya kepada makhluk demi untuk mendapatkan ya apa yang dia inginkan, untuk memenuhi segala keinginannya. Baina aidihim liyanala ba'da ya ma'aribihi wa yuhassilu ba'da matamihi, demi untuk mendapatkan cita-citanya, dia untuk mendapatkan segala ambisinya. Dia rela apa? Bertawakal kepada makhluk. Subhanallah. Ghairu mubalin bi kauni dzalika ala hisabi dini wa naili ridha rabbi. Dia enggak peduli. Ya. Dia enggak peduli dengan apa yang terjadi untuk agamanya dan juga ya itu merupakan maksiat kepada Rabbnya. Enggak peduli. Demi untuk mendapatkan keinginannya, dia rela menjadi hamba daripada makhluk, hamba daripada manusia. Mana daripada hamba, dia rendahkan dirinya, dia bertawakal kepada mereka. Fayakhsuru kifayatallahi li auliyaihi. Dia pun tidak mendapatkan kifayah daripada Allah Ta'ala. Wa man istaghala billah, ini sangat penting, ini ucapan yang sangat bagus sekali ya, daripada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa man istaghala billah, barang siapa dia yang sibuk karena Allah Ta'ala. Ya. Wa man istaghala nafsi, barang siapa yang disibukkan
Ya, kafahullahu mu'nata nafsihi, maka Allah Ta'ala cukupi baginya ya daripada kebutuhan dirinya. Allah Ta'ala akan cukupi dia. Ya. Wa man istaghala billahi anin nas, barang siapa yang sibuk dengan Allah Ta'ala daripada manusia. Ya, maksudnya dia tidak menghiraukan manusia demi untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Ya. Kafahullahu ma'unatan nas, Allah Ta'ala akan buat dia, Allah Ta'ala akan cukupi dia daripada kebutuhan dia terhadap manusia, ketergantungan dia terhadap manusia. Wa man istaghala bi nafsihi anillah wakalahullahu ila nafsi, dan sebaliknya, barang siapa yang dia sibuk dengan dirinya daripada Allah Ta'ala, ya, sibuk mentingkan dirinya, dia tidak lagi mentingkan hak Allah Ta'ala. Wakalahullahu ila nafsi, Allah Ta'ala jadikan urusannya, dibiarkan, ya, diberikan kepada dirinya. Allah Ta'ala enggak bantu, dibiarkan dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Wa man istaghala bin nas anillah, barang siapa yang dia sibuk mencari, kesibukannya adalah mencari keridhaan manusia, ya, daripada Allah Ta'ala, wakalahullahu ilaihim, Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala berikan perwakilan urusannya kepada manusia. Dia akan menjadi budak manusia. Dia mencari ya perhatian manusia, ya, tidak mencari perhatian Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan dia menjadi budak manusia. Subhanallah. Perkataan Imam Ibnu Qayyim ini, ya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Beliau mengatakan anna Muawiyata rawa Tirmizi fi Jami'i. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam kitab Jami'nya, anna Muawiyata, bahwasanya Muawiyah ibnu Abi Sufyan, ya, ammu al-muslimin, pamannya kaum muslimin. Gelar beliau adalah ammul muslimin, ya, pamannya kaum muslimin. Kenapa? Karena saudarinya, ya, adalah Ummu Habibah ummahatu al-muslimin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Muawiyah sebagai paman daripada, ya, kaum mukminin. Kata ila ummul mukminin, pernah Muawiyah bin Abu Sufyan, sahabat yang mulia Muawiyah, menulis surat kepada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, meminta nasihat. Apa isi suratnya? Aniktubi ilayya kitaban tu sinani fihi. Muawiyah meminta kepada ibunda kita Aisyah menulis surat yang berisi wasiat, fihi la taksuri alayya, tapi jangan panjang-panjang. Ya, Muawiyah minta kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, yakni wejangan, kalimat pendek, nasihat, wasiat, tapi enggak panjang-panjang. Fakatabat Aisyah radhiyallahu anha ila Muawiyah. Ya, maka ibunda kita pun menulis surat kepada Muawiyah yang waktu itu menjadi khalifah. Salamun alaika amma ba'du. Ya, fa inni, berkata ibunda kita Aisyah, wasiatnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil tamasa ridallah, barang siapa yang berupaya untuk mencari ridha Allah, bisa khatin nas, ya, yang akibatnya dia akan mendapatkan kemurkaan manusia. Barang siapa mencari ridha Allah, akan tapi dengan itu dia akan mendapatkan kemurkaan manusia, kafahullahu mu'natan nas, Allah Ta'ala akan berikan kecukupan baginya daripada kebutuhan dia kepada manusia. Allah Ta'ala cukupi dia daripada kebutuhan dia kepada manusia. Dan sebaliknya, wa manil tamasa ridwan nas, barang siapa yang sibuk mencari ridha manusia, bisa khatillah, yang dengannya itu dia mendapatkan kemurkaan Allah, wakalahullahu ilan nas, Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah Ta'ala jadikan dia itu, ya, akan menjadi budak daripada manusia. Allah Ta'ala berikan urusannya kepada manusia. Ya. Wassalamu alaikum. Ya, inilah wasiat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang mencari ridha Allah, ya akibatnya dia akan mendapatkan, ya, murka manusia, maka Allah Ta'ala akan berikan kecukupan baginya daripada kebutuhannya kepada manusia. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, sebaliknya yang dengannya itu dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan biarkan dirinya menjadi, ya, budak daripada manusia. Kemudian wa ma yuhaqqiqu lil abdil salama fi hadzal bab, ya, alla yaj'ala dunya mablagha ilmihi, maka tentunya seorang hamba ingin
merealisasikan tentang bab ini, bab tentang tawakal, ya, yang hasilnya akibatnya adalah kifayah Allah Ta'ala, ya. Maka hendaknya dia tidak menjadikan dunia sebagai mablaghu ilmi, puncak daripada ilmunya, wa akbaru hammihi, ataupun tujuan akhir daripada cita-citanya, ya. Maka janganlah kita menjadikan dunia ini sebagai puncak ilmu kita, tujuan daripada akhir kita. Tujuan akhir kita adalah akhirat, ya. Dunia ini sebagai wasilah. Inilah konsep orang beriman, ya. Nah, wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, man ja'ala al-humum hamman wahidan, barang siapa yang jadikan kerisauannya, ya, segala kerisauannya itu satu kerisauan saja, hammal ma'at, yaitu kerisauan dia akan negeri akhirat, kafahullahu hamma dunyahu, maka Allah Ta'ala akan cukupi, ya, segala kerisauan-kerisauan dunianya. Kita ulang sekali lagi, ya, Nabi kita mengatakan barang siapa yang menjadikan segala kerisauan-kerisauannya, ya, kerisauan kita di dunia banyak, risau ini, risau itu, dan lain sebagainya. Barang siapa yang menjadikan semua kerisauan-kerisauan yang dimiliki hanya satu kerisauan, yaitu kerisauan nanti bagaimana di negeri akhirat, ya, subhanallah, dia jadikan kerisauan itu yang paling besar adalah kerisauan nanti di negeri akhirat, maka Allah Ta'ala akan cukupi baginya dari kerisauan-kerisauan dunianya. Allah Ta'ala akan cukupi, Allah Ta'ala akan hilangkan kerisauan dunianya. Wa man tasa'abat bihi al-humum fi ahwali dunia, barang siapa yang kerisauannya banyak sekali, risau ini, risau itu, semuanya urusan dunia, enggak ada dia risau urusan akhirat, ya. Dia risau enggak bisa beli ini, dia risau enggak bisa beli itu, dia risau enggak bisa beli ini, sementara dia tidak pernah risau ketika dia melanggar batasan-batasan Allah, ketika dia, ya, tidak melaksanakan perintah Allah, enggak risau dia, santai-santai saja. Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, lam yubalillahu fi ayyi audiyati halak, Allah Ta'ala enggak peduli lagi dengan dia di lembah mana dia akan binasa. Allahu Akbar. Rawahu Ibnu Majah. Luar biasa, ya. Kemudian yang terakhir, warwa Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah an Abi Aun qala, dari Abu Aun beliau mengatakan, kana ahlul khair, dahulu ahlul khair, yakni para salaf, idal taqau, ketika mereka bertemu, yusi ba'duhum ba'da bisalas, mereka saling menasihati tentang tiga perkara. Ini salaf kita. Salaf kita ketika mereka saling bertemu, mereka saling mengingatkan tiga hal. Wa idza ghabu kataba ba'dhum ila ba'din bisalas, kalau mereka enggak ketemu, mereka saling menulis surat, ya, untuk memberikan nasihat tentang tiga perkara. Apa itu? Yang pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu dunya, barang siapa yang beramal untuk negeri akhiratnya, maka Allah Ta'ala akan cukupi dunianya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahullahu nas, barang siapa, ya, yang dia memperbaiki antara dirinya dengan Allah Ta'ala, dia jaga hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan cukupi dia daripada kebutuhan dia terhadap manusia, ketergantungan dia terhadap manusia. Wa man aslaha sariratahu, barang siapa yang memperbaiki urusan rahasia-rahasianya, aslahallahu ala niyatahu, Allah Ta'ala akan perbaiki urusan-urusannya yang nampak, yang dohir. Ini tiga wasiat para salaf kita ketika mereka bertemu, dan surat menyurat antara mereka ketika mereka tidak bertemu. Nabi yang Allah Ta'ala muliakan, inilah pembahasan nama Allah Ta'ala Al-Kafi dan Al-Hasib. Allah Ta'ala yang maha mencukupi, dan kecukupan Allah Ta'ala yang khusus Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. Nah, mungkin ini semoga bermanfaat, ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dua nama Allah Ta'ala, Al-Kafil dan Al-Wakil, ya, yang mirip. Al-Kafil dan Al-Wakil, yakni yang menjadi penjamin. Kalau tadi Al-Kafi yang mencukupi, ini Al-Wakil yang menjadi wakil ataupun yang menjadi penjamin. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.